Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Pertanyaan menarik terkait suami istri. Semoga ini menjadi panduan untuk membangun harmoni dalam keluarga, khususnya pasangan suami istri. Amin Allahumma amin. Berikut pertanyaannya. Bagaimana hukumnya seorang suami yang melakukan hubungan badan dengan istrinya, berarti halal, namun dia membayangkan wanita lain dalam keseksian dan kemolekannya? Ini pertanyaan yang ya susah-susah gampang untuk dijawab. Namun tidak ada jawaban ketika pertanyaan itu diajukan dalam perspektif Islam. Islam akan selalu menjawab dan syariat Islam akan selalu memberikan pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra dijelaskan mirip pertanyaannya, wasu'ila, dan ditanyakan fi rajulin jama'a zaujatahu mufakkiron fi mahasini ajnabiyatin fahal yuharrimu. Ada seorang laki-laki yang menjima atau berhubungan badan dengan istrinya, namun dia melamun. Dia itu membayangkan wanita lain yang mungkin lebih seksi menurutnya, yang mungkin lebih molek, lebih cantik menurutnya. Apakah yang demikian ini haram? Fa'ajaba. Jawabannya adalah biqaulihil ladzi afta bihi Abul Qasim Ibnu Bazri. Ada jawaban yang dikemukakan oleh Syekh Abul Qasim Ibnu Bazri. Beliau mengatakan dalam fatwanya bi annahu, yang demikian itu la yahillu, tidak halal. Artinya apa yang dilakukan oleh sang suami atau sebaliknya sang istri itu tidak halal. Bukan menghukumi hubungan badan atau hubungan suami istrinya, tapi yang dihukumi adalah membayangkan wanita lain yang tidak halal baginya untuk dibayangkan, termasuk juga istrinya membayangkan laki-laki lain yang tidak halal untuk dibayangkan. Dia berfantasi dengan laki-laki mungkin yang lebih gagah, yang lebih atletis. Yang laki-laki juga demikian. Mungkin sebaliknya, berfantasi dengan wanita yang lebih cantik, yang lebih molek. Yang demikian ini la yahillu. Jawaban Syekh Abdul Qasim Al-Bazri ini begitu cerdas. Beliau tidak memberikan hukum haram, tidak. Beliau mengatakan la yahillu, tidak halal. Ini artinya apa? Kita supaya berpikir cerdas. Bukan sekedar kita diajak untuk berpikir cerdas, namun juga kita diajak berpikir bijak. Jangan coba-coba kita membayangkan, menganalogikan, ya tidak apa-apalah. Saya makan nasi jagung, lauk seumpama ikan asin sama sambal saja, saya membayangkan kambing guling. Tidak apa-apa kok, nah ini urusan makan, tentu tidak ada masalah. Dengan demikian saya bertambah nikmat. Nah ini kalau kemudian disambungkan, dianalogikan dengan hubungan badan, sementara hubungan badan itu adalah hal yang sensitif dalam Islam, ini tidak tepat. Nah, dalam pemaparan selanjutnya, kama la yahillu an-nadhru, sebagaimana tidak halal melihat wanita lain yang bukan mahramnya, juga bukan pasangan halalnya, la yahillu lahu at-tafakkuru fihi. Demikian juga berarti tidak halal membayangkan dan berfantasi dengan wanita itu. Sebaliknya juga demikian. Bagi kaum wanita juga tidak halal tentunya membayangkan laki-laki mungkin yang lebih atletis, yang lebih macho, begitu. Karena itu tidak halal baginya. Menyentuhnya tidak halal, membayangkannya pun juga tidak halal. Maka mari kita berpikir cerdas dan berpikir bijak.
tidak halal. Berarti apa? Silahkan merenung dan pikirkan sendiri. Semoga Allah menyembuhkan yang demikian ini dari kita atau siapapun di antara kita yang mendengar dan menyimaknya. Allahumma amin. Boleh jadi ini adalah salah satu bentuk penyimpangan. Gitu. Kalau tidak bisa saya katakan ini abnormal dalam hal seks, ya saya sebut ini adalah penyimpangan begitu saja. Penyimpangan dalam berpikir tentunya. Penyimpangan dalam berfantasi. Nah, ada ulama juga yang menyebutkan bagaimana dari sisi etika. Disebutkan kalau ini terus dilakukan itu akan menggelapkan pikiran seseorang. Pikirannya akan gelap. Apa yang digelapkan? Lawang yang halal itu loh ada dalam jangkauannya. Tapi kenapa dia berpikir yang jauh, yang justru tidak halal untuk difikirkan, yang tidak halal untuk dibayangkan. Dalam satu riwayat Nabi SAW menuntun kita, jika kita melihat wanita di luar rumah, loh kok ada ketertarikan, Nabi SAW menganjurkan ya pulang saja, karena di rumah ada kok yang seperti itu. Mungkin bempernya berbeda, ya mungkin casingnya berbeda, tapi begitu kemudian hubungan badan sama saja kok rasanya, nggak ada beda. Gitu. Di rumah ada, kata Nabi SAW. Yang kedua itu akan mengotori hati. Mengotori hati seseorang. Dan ketahuilah bahwa ada juga seorang alim yang menyebutkan jika itu terjadi pada seseorang, dia hubungan intim dengan istrinya namun dia membayangkan wanita yang lain, dalam pikirannya berfantasi dengan wanita lain, maka sesungguhnya ini adalah pengkhianatan terselubung. Ini akan menjadi bom waktu yang tinggal nunggu bom meledak saja. Bagaimana cara mengantisipasi dan mengelolanya? Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, beristighfar dan bersolawat Nabi, agar yang demikian ini sembuh dari otak dan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita tidak aneh-aneh, tidak nyeleneh-nyeleneh dalam menyalurkan sisi biologis kita. Ya, jika ada yang halal, kenapa sih yang haram? Kalau ada yang halal, kenapa sih membayangkan yang tidak halal? Semoga Allah memampukan kita untuk mengelola nafsu kita dengan bijak dan cermat. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.